Salam sejahtera, perkenalkan saya Theodora Esa Helena SPD dari SMP Widya Wacana Jakarta. Video ini berisi tentang pengimbasan Bimtek Guru Belajar seri AKM yang sudah saya ikuti pada angkatan yang pertama. Saya sudah 100% mengikuti kegiatan Bimtek dan sudah dinyatakan lulus, serta saya juga sudah menerima sertifikat dari Kemdikbud. Saya bersyukur bisa mengikuti Bimtek ini karena sebelumnya saya belum memahami apa maksud dari AKM, dan melalui Bimtek ini meskipun kita lakukan secara daring, saya bisa memahami dengan jelas apa itu AKM dan tujuan dari dilaksanakannya AKM. Bapak Ibu Guru, melalui video ini saya akan sedikit berbagi tentang Bimtek yang sudah saya ikuti dan juga kegiatan belajar mengajar daring di sekolah kami di SMP Widya Wacana. Jika beberapa teman kami ada yang sudah selesai mengikuti Bimtek, juga akan memberikan sedikit testimoni. Terima kasih, selamat mengikuti. Bapak Ibu Guru, setelah saya mengikuti Bimtek Guru Belajar seri AKM, saya ingin berbagi sedikit pemahaman saya mengenai asesmen kompetensi minimum. Melalui video ini diharapkan kita semua bisa memiliki satu kata mengenai asesmen kompetensi minimum. Apa itu asesmen kompetensi minimum? Asesmen kompetensi minimum atau AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Dua kompetensi mendasar yang dinilai antara lain literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. AKM menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh murid menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi yang dimilikinya. AKM dimaksudkan juga untuk mengukur kompetensi secara mendalam dan bukan sekedar penguasaan konkret. Berikut adalah kompetensi yang dinilai dalam AKM. Yang pertama, keterampilan berpikir logis sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari, dan keterampilan memilah serta mengolah informasi. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, dan untuk dapat berkontribusi secara produktif pada masyarakat. Sedangkan numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Pada AKM terdapat 6 level pembelajaran. Level 1 yaitu kelas 1 dan 2, level 2 kelas 3 dan 4, level 3 kelas 5 dan 6, level 4 kelas 7 dan 8, level 5 kelas 9 dan 10, dan level 6 kelas 11 dan 12. 3 instrumen asesmen nasional. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sedikit perbedaan antara ujian nasional dan AKM dilihat dari jenjang penilaian, level dan subjek murid, serta model soal. Untuk ujian nasional, jenjang penilaian hanya untuk SMP-MTS, SMA-MA, dan SMK. Sedangkan AKM mulai dari jenjang SD-MI, SMP-MTS, SMA-MA, dan SMK. Ujian nasional diikuti oleh murid tingkat akhir, sedangkan AKM
mulai dari kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA. Ujian nasional diikuti seluruh siswa, tapi kalau untuk AKM hanya sampel saja. Bentuk soal dari ujian nasional berupa pilihan ganda dan isian singkat untuk matematika tingkat SMA garis miring 4. Untuk AKM, ada soal lebih kompleks. Ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, Bapak Ibu Guru yang masih belum mengikuti BIMTEK, mungkin masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu Guru untuk mengikuti BIMTEK Guru Belajar seri AKM SMP. Sangat bermanfaat bagi kita Bapak Ibu Guru sebelum kita mengimbaskan AKM kepada murid-murid kita. Sekian dari saya tentang asesmen kompetensi minimum. Kita akan masuk dalam laman gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Di sini ada program Guru Belajar, yaitu program pembelajaran yang dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Yuk kita masuk. Nah, di dalamnya sudah ada identitas saya sebagai guru matematika. Nah, di sini saya akan memilih asesmen kompetensi minimum. Ada kegiatan BIMTEK yang terbagi dalam beberapa angkatan. Nah, saya memilih angkatan yang pertama, dilaksanakan pada 4 Januari sampai dengan 8 Januari. Di sini sudah tertulis 100%, itu artinya saya sudah selesai mengikuti BIMTEK. Dan sudah tuntas karena saya sudah menyelesaikan post-test dengan nilai di atas 70. Setelah itu, Bapak Ibu Guru akan menerima sertifikat dari Kemdikbud bahwa sudah menyelesaikan BIMTEK. Namun, kami belum selesai sampai di situ. Kami harus melakukan pengimbasan AKM. Kami harus membuat video tentang apa yang kami lakukan pada waktu BIMTEK dan apa pengalaman kami selama mengikuti BIMTEK. Setelah itu, video yang kami buat harus diunggah dalam YouTube dan linknya dikaitkan di sini lalu kita kirim. Dan jika sudah selesai, Bapak Ibu Guru akan mendapatkan piagam pengajar. Demikian sedikit cerita mengenai BIMTEK asesmen kompetensi minimum SMP dari saya, Theodora Eva Selena, Budia Wacana, Yogyakarta. Terima kasih. Selama pelajaran jarak jauh, sekolah kami, SMP Budia Wacana, tetap melaksanakan KBM sesuai dengan jadwal belajar mengajar. Kami menggunakan layanan SIM sekolah. Seperti ini SIM dari sekolah kami. Setiap siswa dan Bapak Ibu Guru bahkan orang tua memiliki satu akun untuk bisa mengakses SIM sekolah. Di sini sudah ada kegiatan, mata pelajaran, buku nilai, pengumuman, galeri, dan lain sebagainya. Setiap hari Bapak Ibu Guru harus mengajar sesuai dengan jadwal yang sudah tertera. Kami juga melakukan Zoom meeting pada anak-anak kami. Nah, di sini pada jadwal pelajaran bisa kita cantumkan link untuk melakukan Zoom. Selain itu, pada SIM sekolah, kami memiliki silabus, jenis-jenis penilaian. Di sini bisa kita unggah LKPD yang akan kami berikan kepada anak dan tugas-tugas yang harus dikerjakan anak-anak. Lalu, kami juga memasukkan materi kami berupa video pembelajaran, handout yang akan diterima semua siswa. Di sini pada materi juga bisa terkoneksi dengan link YouTube untuk video pembelajaran kami. Sedangkan untuk LKPD yang harus dikerjakan anak-anak, pada
pada hari itu bisa menggunakan penilaian KI 3 atau penilaian KI 4. Di sini LKPD yang bisa diunduh oleh anak-anak, dan mereka juga bisa mendapatkan atau Bapak Ibu guru bisa memberikan nilai langsung pada SIM sekolah, dan anak-anak pun yang sudah mendapatkan nilai bisa langsung menerima informasi tersebut. Jadi, meskipun dalam keadaan pandemi seperti saat ini, sekolah kami tetap disiplin dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar mulai pukul 7 tepat dan diakhiri pada pukul 11.45. Selain melalui SIM sekolah tadi, pengimbasan BIMTEK juga saya masukkan dalam tugas-tugas saya. Jadi saya memberikan tugas atau LKPD kepada putra-putri kami, siswa-siswi kami dengan tipe soal yang sedikit banyak sudah mengandung literasi numerik di sini. Seperti ini untuk contoh tipe soal yang saya bagikan kepada siswa-siswi kami. Di sini untuk materi perbandingan buat SMP kelas 7. Jadi di sini harapan saya siswa-siswi kami dapat belajar untuk memahami alur cerita, memahami permasalahan dari hal-hal yang sudah diketahui di soal. Mereka juga bisa menganalisis, kemudian bisa menyelesaikan permasalahan. Ini untuk yang kelas 7, lalu ini untuk yang kelas 8, contohnya seperti ini. Selain tadi kita belajar jarak jauh menggunakan SIM sekolah, pengimbasan BIMTEK AKM juga sudah saya berikan kepada siswa-siswi kami dengan pembiasaan untuk mengerjakan tugas dengan tipe soal yang sesuai dengan standar AKM. Nah, di sini ada studio ya, kita gunakan buat Bapak Ibu guru yang ingin membuat video pembelajaran dalam pembelajaran daring di sekolah kami. Dan di sini ada editornya. Hai Mr. Jeffrey. Nah, Mr. Jeffrey ini sudah mengikuti BIMTEK dengan nilai luar biasa 100 Bapak Ibu. Nah, luar biasa ini Mr. Salut. Ya, ini salah satu teman saya lagi, namanya Ibu Andre Hasni, yang katanya usia bukan penghalang buat belajar. Sudah tuntas, Bu? Sudah. Mantap, luar biasa. Tetap semangat ya, Bu. Namanya Pak Yanto. Pak, sudah tuntas belum, Pak? Pak Elias sudah tuntas? Wah, mantap. Itu dia teman kami, nilainya luar biasa. Josh.